Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Perkenalkan, ini Pak Subirin sebagai saya punya guru yang saya wawancarai. Jadi sebelum Pak Guru kan ini, sebelum jadi Pak Guru tuh Pak Guru motivasinya apa? Motivasi terbesarnya apa sampai jadi guru? Motivasi terbesar saya menjadi guru adalah satu, pengen mengabdi pada yang pertama adalah bagaimana mengaktualisasikan diri saya menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kenapa? Karena ini sejalan dengan sabda Nabi, khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang selalu bermanfaat. Saya berharap saya bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi orang itu. Salah satu adalah dengan bagaimana kita mengaktualisasikan diri menjadi seorang guru. Nah, kan Pak Guru udah jadi guru sudah lama nih, sudah berapa tahun Pak? Semenjak terhitung jadi guru itu sejak tahun 2004 sudah sekitar 17 tahun. 17 tahun. Menurut Pak Guru, seberapa penting sih peran guru itu buat anak didik bangsa Indonesia yang selanjutnya? Ya, guru ini kan apa ya? Memang guru bukan siapa-siapa. Ya, guru itu bukan siapa-siapa, tetapi siapapun orangnya bisa menjadi sukses, bisa menjadi berhasil, menjadi presiden, bahkan bisa menjadi apapun juga itu berkat tangan binik seorang guru. Karena itu guru memiliki peran yang sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru juga mempunyai peran penting dalam membentuk karakter siswa. Guru juga mempunyai peran penting dalam memberikan motivasi kepada siswanya sehingga siswa ini mampu menunjukkan bakat minatnya, siswa mampu menunjukkan prestasinya, karena ini dekat dorongan serta motivasi dari sekolah. Kenapa? Karena sejatinya siswa atau peserta didik ini butuh arahan, butuh bimbingan dari seorang Kan setelah itu bagaimana sih cara Pak Guru itu menyelenggarakan pembelajaran buat muridnya biar kayak metode yang paling tepat buat murid gitu? Metode pembelajaran, apapun metode pembelajaran ini tergantung dari situasi dan kondisi. Nah, semua metode pembelajaran itu bagus. Nah, tetapi tidak semua metode pembelajaran itu tidak bisa diterapkan pada semua peserta didik. Ada kata-kata demikian karena metode pembelajaran ini tergantung dari suasana kelas, kemudian tergantung juga dari situasi kondisi siswanya, kemudian tergantung juga dari pengetahuan dari siswanya. Nah, dan yang terakhir adalah tergantung dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Nah, kenapa demikian? Karena kalau saya pribadi dalam pembelajaran biasanya memang saya menggunakan beberapa metode. Metode ini saya gabungkan, baik itu metode based learning, problem based learning, atau project based learning, atau diskusi, atau berdurasan. Kenapa? Ini lihat kondisi. Kalau satu metode ini ternyata tidak berhasil atau dilihat suasana kurang efektif atau tidak menarik pada siswa, maka segera akan saya rubah kembali. Kita berimprovisasi agar suasana kelas lebih cair. Kenapa demikian? Karena saat ini pembelajaran itu lebih ditekankan agar siswa lebih aktif. Bagaimana siswa mencari sendiri, mencari informasi, siswa berkreasi, bagaimana siswa memunculkan kreativitasnya. Tapi kalau metode yang paling bikin siswa aktif selama Pak Guru ngajar, metode apa yang paling aktif biasanya itu adalah metode praktek atau metode problem learning dan project based learning. Nah, kan Pak Guru udah lama jadi guru di sini sekitar 17 tahun. Bagaimana pandangan Pak Guru terkait pendidikan di Kabupaten Sorong?
Ya, alhamdulillah pendidikan di Kabupaten Sorong ini sudah mengalami peningkatan ya. Dan cukup bagus. Artinya bahwa semua lembaga pendidikan ini sudah mempunyai sarana prasarana yang cukup memadai. Sama yang kedua, setiap lembaga pendidikan ini kan mempunyai target dan tujuan tertentu dari visi dan misi yang ditentukan oleh sistem pendidikan. Dan untuk di Kabupaten Sorong secara umum ini alhamdulillah pendidikan Kabupaten Sorong ini cukup maju, artinya bahwa hampir semua warga Kabupaten Sorong yang usia belajar, baik itu dari usia 6 tahun sampai dengan usia 12 tahun, 12 tahun sampai dengan 15 tahun, 15 tahun sampai dengan 17 tahun, sebenarnya ini hampir pesertanya sekitar 80 sampai 90% mereka sekolah. Nah, sehingga jarang anak-anak usia sekolah ini yang tidak bersekolah, tapi mereka semua bersekolah. Kenapa? Karena ini ditopang, didukung oleh pemerintah daerah sendiri dengan menunjukkan yang namanya program pos daerah, program BOS, sehingga siswa ini anak masyarakat khususnya anak-anak usia sekolah ini semuanya baik dari kalangan yang kurang mampu ataupun yang mampu semuanya ikut sekolah atau berupaya untuk mencari ilmu. Itu sudah mulai hampir merata gitu. Hampir merata tidak sehingga pendidikan tidak dirasakan oleh sehingga pendidikan itu bukan hanya dirasakan oleh orang-orang mampu saja, tetapi bagi orang-orang yang tidak mampu sekalipun itu sudah bisa merasakan pendidikan. Ini banyak sekali terbukti di beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Sorong, banyak yang siswa yang sudah beasiswa, kemudian ada program pemerintah dari KIP, Kartu Indonesia Pintar, ini sangat membantu sekali untuk para masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah untuk sekolah. Karena banyaknya karakter siswa, banyaknya perilaku siswa yang kurang terpuji terhadap gurunya, sehingga pada saat ini tuh banyak sekali kejadian-kejadian real dari siswa atau dari siswa yang terlalu nakal mungkin sampai tidak bisa diberitahukan oleh omongan, sehingga guru harus menggunakan dengan kekerasan, mungkin dengan cara menghukum. Tetapi menurut dari orang tua wali itu merasa itu sangat berlebihan. Nah, terjadilah orang tua wali melaporkan guru ke pihak yang berwajib atau kepolisian. Bagaimana tanggapan sebagai Pak Guru? Oke, yang pertama saat itu jadi kematian siswa. Sebenarnya siswa atau peserta ini tidak ada yang nakal dan tidak ada yang bandel dan juga tidak ada yang bodoh. Tapi mereka adalah unik-unik. Kematian ini bahwa mereka mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Karena kemampuan berbeda juga akan berdasar pada latar belakang yang berbeda-beda. Dari mana mereka berasal, dari keluarga apa. Kenapa? Karena perkembangan siswa itu sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan keluarga. Nah, kemudian sangat terpengaruh juga dari perkembangan lingkungan masyarakat. Maka tugas seorang guru adalah bagaimana mendidik, kemudian mendidik dalam arti bahwa kalau menurut dari Rasulullah, karena ini saya anut atau yang saya sering terapkan, anak-anak ini ketika mendidik itu ketika usia 5 sampai dengan 7 tahun ajarin mereka sholat, Nah, sampai ketika usia mereka 10 tahun, ketika mereka ada sholat, mereka pukulan. Karena ini bahwa di sini ada sebuah filosofi yang sangat mendasar bahwa ketika kita mengajar pada siswa, yang pertama kita berikan kedudukan dulu, kedudukan 1, kedudukan 2, kalau memang siswa itu betul-betul tidak bisa dirubah atau tidak bisa dibina dengan kata-kata, maka bisa jadi itu dengan hukuman fisik, baik itu yang artinya fisiknya bisa mendidik ya, artinya membuat efek jerah kepada siswa tersebut supaya siswa tersebut tidak mengulang hal yang sama. Ya, tujuan adalah untuk mendidik, bukan untuk menghukum secara brutal dan sebagainya, supaya mereka oh ternyata apa yang dilakukan oleh siswa salah, tidak bisa terulang lagi kesalahan. Ini pertama. Yang kedua, yang ketiga bahwa ada sebuah hadis mengatakan bahwa ketika kita melihat sebuah kemungkaran maka cegahlah dengan tanganmu. Nah, tangan di sini berarti kekuasaan. Ketika kita sebagai seorang guru, tugas kita adalah ketika melihat siswa kita salah,
ketika mahasiswa kita melanggar aturan, maka tugas kita adalah menegurnya, ya, menegurnya. Kalau kita tidak menegurnya, maka kita membiarkan. Tapi kalau kita ditegur dengan lisan, dibiarkan saja, maka tentunya ada kabar-kabar selanjutnya, bisa dengan fisik, tetapi yang tentunya sesuai dengan aturan. Nah, kalau seperti kemudian terkait dengan masalah orang tua yang melaporkan guru kepada kepolisian, ini makanya ini efek dari hak asasi manusia yang bermasalah. Artinya bahwa ketika seorang guru tidak diperbolehkan hukum, dalam ini hukum ya, hukum untuk mendidik, maka dengan cara entah mencubit, entah itu memukul apa sebagainya yang tujuannya adalah memberikan efek jerah, maka akan muncullah siswa itu kurang begitu menghargai, kurang begitu peduli terhadap tanggung jawab dia. Nah, kenapa? Karena zaman saat ini siswa ini butuh ketegasan, butuh penanaman karakter. Kenapa? Kalau siswa tidak ditunjukkan mana yang salah dan mana yang benar, dan mana yang dampak apa yang akan didapatkan ketika dia berbuat salah, maka kedepannya siswa ini tidak peduli dengan apa yang dilakukan. Kenapa? Saya berbuat salah, toh saya dihukum, paling dituduh doang, dinasihati doang. Tapi kalau ketika kita memberikan hukuman, baik itu fisik ataupun pemukulan, tetapi dengan kode tertentu, maka siswa, oh ternyata saya salah, ini hukumannya berat dan sebagainya, sehingga ada rasa dalam dirinya tidak akan mengulangi lagi, ada efek kiranya. Nah, tujuannya ketika kita menghukum siswa dipukul, kemudian dicubit, atau dijemur, atau dimarui juga, itu tujuannya adalah ada untuk efek jerahnya supaya tidak mengulangi hal yang sama. Jangan sampai mengulangi hal yang sama. Nah, kenapa? Karena siswa-siswa SMA ini, SMK ini kedepannya mereka akan langsung berhadapan dengan masyarakat. Karakter mereka akan diuji. Nah, percuma kita punya siswa yang pintar, yang cerdas secara baik di masalah menghukum siswa. Nah, artinya bahwa ketika siswa itu tidak diberikan hukuman yang tegas, ketegasan, tetapi yang hanya dengan teguran saja, maka siswa ini khawatirnya kalau cuma sebatas teguran, ketika teguran lagi, tidak ada efek jerah. Walaupun tidak semua demikian, tidak ada hukuman pemukulan, hukum siswa dengan dipukul ini tidak berlaku bagi semua siswa, tapi hanya pada siswa tertentu saja yang memang mempunyai yang membuat kesalahan sering berulang-ulang dengan kesalahan yang sama. Hari ini tinggalnya teguran, bisa diulang lagi. Hari ini tegur, diulang lagi. Makanya salah satu caranya adalah bagaimana dan membuat efek jerah, entah dengan hukuman fisik, tapi yang tidak berlebihan, tidak mencederai ya, ya secara mental atau ya, fisik. Ya, yang tidak mencederai secara mental maupun fisik. Kan terkait ini ada beberapa kode etik guru yang paling wajib dilakukan. Kira-kira apa persiapan saya sebagai calon guru masa depan? Kode etik guru yang paling penting. Kode etik yang paling mencintai profesi pekerjaan. Ya, dan mencintai profesi pekerjaan kita, dengan melaksanakan pekerjaan kita dengan penuh rasa tanggung jawab dan ikhlas, ini harus kita capai. Nah, jadi selain ini juga kan ini sesuai dengan tuntutan dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 2004 tentang 2020 di yang pasal pertama bahwa untuk menjadi seorang guru profesional itu satu, kemauan datang dari guru itu sendiri, artinya muncul dari dalam hati, niat keikhlasan. Dan itu juga sejalan dengan kode etik guru bahwa setiap pekerjaan atau ketika seorang guru melaksanakan tugasnya penuh dengan rasa tanggung jawab, dengan rasa ikhlas, itu yang utama. Yang kalau sudah penuh dengan ketika kita melaksanakan, kita mencintai pekerjaan kita, otomatis kita akan kerjakan dengan rasa tanggung jawab. Dan ketika kita kerjakan dengan rasa tanggung jawab, otomatis hasilnya pun akan maksimal, tidak setengah-setengah. Tapi kalau kita
bekerja itu lantaran karena upahnya, pengen mendapat ujian dan sebagainya, maka insya Allah saya yakin bertanya itu tidak akan maksimal hasilnya, karena hanya berorientasi materi. Berarti didasari dengan rasa mencintai pekerjaan. Ya, rasa mencintai pekerjaan, rasa mencintai profesi. Kenapa? Karena mendidik itu bukan perkara mudah ya. Menjadi guru itu bukan menjadi perkara yang mudah. Kalau saya pribadi bahwa kalau dihitung dari pendapatan finansial, guru adalah pegawai yang sangat berkekurangan. Nah, kenapa? Karena gaji guru tidak sebanding dengan pekerjaan yang dikerjakan, dan juga tidak hasilnya juga, hasil gajinya tidak hanya habis untuk kebutuhan sehari-hari saja, nggak menyelesaikannya. Tetapi ketika kita menjadi seorang guru, ada kepuasan ketika siswa kita berhasil, melihat siswa kita sukses, menjadi orang sukses, menjadi orang-orang yang baik, yang bermanfaat, punya prestasi. Ada kepuasan tersendiri yang tidak bisa dinilai dengan uang, yang tidak bisa dinilai dengan jabatan. Makanya itu yang makanya bahwa setiap pekerjaan yang hadir dengan hati, maka akan pasti bisa dinikmati, dan pasti kepuasannya itu dari hati, bukan kepuasannya itu dari materi. Maka tadi ketika kita menjadi seorang guru, satu hal yang harus kita lakukan, satu, pekerjaan kita harus dilandasi dengan rasa tanggung jawab, rasa ikhlas, Allah. Kalau kita bisa mampu menghadirkan rasa tanggung jawab, rasa cinta dan ikhlas dalam hati kita, seberat apapun profesi kita sebagai seorang guru. Nah, bukan berarti saya mengklaim saya guru yang paling tidak, bahwa alhamdulillah saya di SMP Muhammadiyah Imas ini hampir jam kali itu sekitar hampir 50 jam per minggu 50 jam per minggu. Itu kenapa? Satu, dari jam PAI saja itu saya 9 kelas, satu kelasnya 3 jam, 10 jam. Belum BTV lagi, Batus Quran 9 kelas, itu satu kelasnya 3 jam, 12 jam. Belum lagi tambahan sebagai wali kelas, kemudian sebagai pembina ekskul, pembina ekskul sebagainya. Hampir full, pernah itu di data pembagian tugas jumlah jam saya itu satu minggu 60 jam. Dan itu kan kita berupaya semaksimal mungkin, selagi kita masih bisa berbagi. Tadi di awal, khairunas al-akhlimas, sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, dan itu yang ingin saya terapkan, bahwa saya mungkin tidak mempunyai kelebihan apa, saya mungkin tidak mempunyai nilai ibadah tidak mempunyai, sholat saya mungkin kurang sempurna, zakat saya mungkin kurang sempurna, tapi saya punya ilmu yang minimal yang saya bisa manfaatkan kepada yang saya bisa bagikan kepada anak-anak saya, dan saya semaksimal mungkin bagaimana membina anak-anak saya di sini supaya menjadi anak-anak yang soleh. Itu yang saya dapat saya maksimalkan. Alhamdulillah, wawancara saya terhadap Pak Sobirin selaku guru di SMK Muhammadiyah Imas telah selesai. Terima kasih Pak Guru atas waktu yang sudah diberikan. Sekian video dari saya. Bila bisa kita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.